Jadi di sini kami dari kelompok 2 dari kelas 6 Teknik Informatika 2. Jadi di sini kami akan membahas proyek dengan mata kuliah sistem pendukung keputusan Dengan judul proyek yaitu Sistem Pemilihan Menu Makanan Sehat menggunakan metode SAW. Cus Ke presentasi. Nah, jadi pola makan yang kurang sehat menjadi salah satu alasan kenapa zaman sekarang makin banyak orang yang kena penyakit seperti obesitas, diabetes, dan penyakit lainnya. Dan banyak orang masih lebih memilih makanan karena rasanya yang enak atau karena praktis tanpa memikirkan kandungan di dalam makanan dan gizinya. Padahal bagi kita sangat penting buat memilih makanan yang seimbang dan sehat. Nah, di sini salah satu solusinya dengan bantuan teknologi. Misalnya di sini kita akan membuat sistem yang bisa membantu memberikan rekomendasi makanan sehat. Salah satunya dengan sistem pendukung keputusan atau SPK dengan metode Simple Active Weighting atau SAW yang bisa membantu memilih makanan sehat berdasarkan beberapa kriteria gizi seperti jumlah kalori, protein, karbohidrat, lemak sampai serat. Nah, untuk itu masalah yang kita hadapi yaitu bagaimana kita merancang dan mengimplementasikan sistem pendukung keputusan menggunakan metode SAW untuk membantu kita memilih menu makanan sehat secara efektif. Tujuan dari dibuatnya proyek ini yaitu yang pertama membuat sistem yang bisa membantu orang memilih menu makanan sehat menggunakan metode SAW. Kemudian yang kedua, menerapkan metode SAW ke proses pemilihan menu untuk menentukan makanan yang sehat dan yang paling cocok. Kemudian adapun manfaatnya, yang pertama, sistem ini bisa membantu memberikan pemilihan menu makanan sehat yang cocok untuk kita, dan semua itu didasarkan pada penilaian yang objektif lewat metode SAW. Jadi kita tidak cuma asal pilih makanan karena enak atau murah, tapi juga karena memang nutrisinya sesuai kebutuhan tubuh kita. Kemudian yang kedua, selain berguna buat pengguna, sistem ini juga bisa menjadi contoh atau inspirasi buat orang lain yang mau membuat sistem serupa di masa depan. Dan siapa tahu ke depannya bisa dikembangkan lagi menjadi aplikasi yang lebih lengkap dan mudah diakses banyak orang. Kemudian pada landasan teori yaitu sistem pendukung keputusan atau SPK yang merupakan sistem berbasis komputer yang interaktif yang membantu mengambil keputusan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur dan semi terstruktur. Kemudian ada kedua metode Simple Active Weighting atau SAW, yang dimana metode yang kita gunakan. Jadi metode ini biasa disebut juga metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah pencarian penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Kemudian yang ketiga itu gizi dan makanan, yang merupakan zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah tertentu untuk menjaga kesehatan dan menopang aktivitas sehari-hari. Dan kita lanjut pada sistem yang telah kami buat dengan nama sistem Nutrimate. Jadi di sini Nutrimate menggunakan data menu makanan yang telah dikumpulkan beserta nilai nutrisinya untuk memberikan rekomendasi menu makanan sehat kepada pengguna. Adapun fitur utama dari sistem Nutrimate yang kami buat ini, yang pertama menginput preferensi nutrisi pengguna, kemudian yang kedua pencarian menu makanan berdasarkan nama, kemudian yang ketiga perhitungan rekomendasi menu makanan menggunakan metode SAW, dan penampilan hasil rekomendasi menu makanan beserta style dari nutrisinya. Selanjutnya perancangan sistem, di mana arsitektur sistem Nutrimate ini dirancang dengan berbasis web yang terdiri dari front end dan back end. Untuk front end sebagai interface pengguna yang dibuat menggunakan gabungan dari HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian back end di mana logika perhitungan SAW yang diimplementasikan ke dalam file backend JavaScript serta menyimpan beberapa data menu di dalam file backend tersebut. Nah, sistem kami memiliki halaman utama seperti ini. Kemudian untuk halaman input kategori terdiri dari 3 kategori, yaitu kategori menurunkan berat badan, menaikkan, dan menjaga berat. Pada masing-masing kategori ini memiliki nilai jenis dan nilai bobot yang berbeda-beda. Untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya, maka perlu memilih salah satu kategori tersebut.
Kemudian jika sudah, maka akan berpindah ke halaman menginput jumlah menu, di mana jumlah menu yang bisa diinput yaitu 2 jumlah menu hingga maksimal 10 jumlah menu. Lalu jika lanjut ke input data menu, maka akan berpindah ke halaman form input nama menu dan nilai-nilai kriteria berdasarkan jumlah menu yang diinput sebelumnya. Di mana ada nama menu dan beberapa nilai kriteria yang bisa diisi dengan secara manual. Kemudian bisa juga kita isi dengan melalui tombol cari menu, agar menu yang dipilih melalui tombol cari menu tersebut langsung terisi otomatis ke dalam menu yang dipilih. Kemudian jika sudah, maka akan ada tombol untuk menghitung hasil dari input data jumlah menu ini. Nah, dan halaman hasilnya akan seperti ini, di mana halaman ini menunjukkan informasi mengenai hasil rekomendasi menu berdasarkan kategori tujuan yang ditentukan, yaitu di mana ada perbandingan antara skor menu yang didapatkan, kemudian ada grafik berdasarkan skor menu yang didapat melalui nilai-nilai kriteria yang ada. Jadi kesimpulan dari sistem yang telah kami buat ini, jadi Nutrimed ini berhasil menjadi sistem yang membantu orang memilih menu makanan sehat dengan lebih mudah dan objektif. Dengan metode SAUS, sistem ini bisa mengolah data gizi dari makanan seperti kalori, protein, karbohidrat, lemak, dan serat, lalu memberikan peringkat menu yang sesuai dengan tujuan pengguna. Misalnya untuk diet, atau menaikkan berat badan, atau untuk menyeimbangkan badan. Kemudian di sini desainnya yang simple dan gampang dipakai juga untuk pengguna bisa langsung mengerti hasilnya. Kemudian semua fiturnya sudah diuji dan bekerja dengan baik. Jadi Nutrimed ini cocok untuk membantu mengambil keputusan soal makanan sehat. Demikian presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Dadah.